Di bawah kakimu, bulan berdenyut. Kamu merasakan bahaya yang sangat nyata. Satelit tak bernyawa atau begitulah yang kamu pikirkan diam sejenak sebelum menjatuhkanmu ke tanah dengan guncangan yang dahsyat. Apakah itu gempa bulan? Selama ini para ilmuwan meyakini kalau bulan sudah tidak aktif, tapi bukti terbaru menunjukkan anggapan itu salah besar. Para peneliti dari University of Maryland baru-baru ini menemukan 266 punggungan misterius di sisi jauh bulan yang mengarah pada aktivitas geologi baru-baru ini. Jadi, apa kita sedang membicarakan gempa bulan? Ya, semacam itu. Punggungan ini terletak di area vulkanik yang terbentuk 3,2 hingga 3,6 miliar tahun lalu, tapi tampak jauh lebih muda dari yang diperkirakan. Biasanya ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 40, dan seringkali berada di area di mana struktur permukaan bulan lebih lemah. Nah, ketika astronom mengatakan baru-baru ini, jangan diartikan secara harfiah. Yang dimaksud bukan tahun lalu atau bahkan 1 dekade terakhir. Sebagian besar model yang dibuat ilmuwan menunjukkan aktivitas geologi bulan berakhir 2,5 hingga 3 miliar tahun lalu. Tapi informasi baru mengisyaratkan kemungkinan bahwa formasi-formasi ini sudah aktif dalam 1 miliar tahun terakhir. Sebagian punggungan yang lebih kecil tampaknya terbentuk sekitar 200 juta tahun lalu, dan itu masih tergolong muda dalam skala waktu bulan. Artinya bulan mungkin masih mengalami perubahan geologi hingga saat ini. Penemuan-penemuan ini agak menentang pemahaman kita tentang sejarah dan evolusi bulan. Tapi bagaimana para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini? Para peneliti dari University of Maryland dan Smithsonian Institution menggunakan penghitungan kawah untuk memperkirakan usia punggungan bulan. Cara kerjanya begini, permukaan dengan kawah yang lebih sedikit berarti lebih muda. Dan semakin banyak kawah yang dimiliki suatu wilayah, semakin tua usianya. Ditambah lagi analisis menunjukkan beberapa punggungan memotong kawah yang sudah ada, yang kemungkinan besar terbentuk sekitar 160 juta tahun lalu. Dalam istilah geologi, ini sangat baru dan menunjukkan bahwa proses pembentukan punggungan mungkin masih terjadi. Hal menarik lainnya adalah punggungan di sisi dekat dan jauh bulan memiliki kemiripan, yang artinya keduanya terbentuk melalui proses geologi yang sama dan oleh kekuatan yang sama. Kekuatan-kekuatan ini bisa jadi meliputi penyusutan bulan secara bertahap, kontraksi termal, dan pergeseran orbit. Kita akan membahasnya nanti. Argumen lain yang mendukung gagasan bulan masih aktif adalah data yang sudah berusia puluhan tahun dari misi Apollo. Misi ini mendeteksi gempa bulan dangkal dengan Apollo Lunar Seismic Experiment yang merekam 28 gempa dengan magnitudo 1,5 hingga 5. Para peneliti meyakini punggungan ini mungkin terkait dengan aktivitas seismik yang sama. Sekarang soal penyusutan yang aneh dari satelit alami kita ini. Para ilmuwan meyakini bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu ketika sebuah objek seukuran Mars bertabrakan dengan bumi purba. Tabrakan dahsyat ini kemungkinan besar melontarkan sekumpulan materi yang sangat panas ke antariksa. Akhirnya, materi-materi itu menyatu dan membentuk bulan. Pada masa-masa awal pembentukannya, bulan hanyalah sebuah dunia cair yang berguncang akibat aktivitas vulkanik dan seismik yang hebat. Jadi bulan dulunya adalah cairan yang melayang-layang di angkasa. Lalu, kapan ia benar-benar mengeras? Para ilmuwan akhirnya menemukan jawabannya. 4,43 miliar tahun lalu. Ini merupakan titik balik yang sangat penting, tidak hanya bagi bulan, tapi juga bumi. Tabrakan raksasa yang membentuk bulan mungkin juga merupakan hantaman terakhir yang membuat bumi cukup stabil untuk menyokong kehidupan. Miliaran tahun pun berlalu, bulan perlahan mendingin dan mengerut. Dan sekarang, lihatlah bola berbatu yang menerangi malam-malam kita. Tapi bulan belum sepenuhnya mengeras. Ia masih terus mendingin. Pendinginan inti bulan yang berlangsung perlahan ini bisa jadi salah satu alasan kenapa bulan masih terus aktif. Saat mendingin, bagian inti bulan menyusut yang menyebabkan retakan dan pergeseran pada kerak bulan. Salah satu tanda paling jelas dari kontraksi ini ditemukan di Maria Bulan. Lihat bercak-bercak besar dan gelap di bulan ini, itulah yang disebut Maria. Area yang terbentuk ketika lava mengisi kawah tumbukan asteroid purba dan mengeras.
Kemudian seiring waktu, kerak yang mendingin dan mengerut menciptakan punggungan-punggungan kerut. Faktor lain dari aktivitas geologi yang sedang berlangsung adalah interaksi gravitasi bulan dengan bumi. Interaksi yang kuat dan tanpa henti ini kemungkinan besar menciptakan tekanan permukaan dan memicu pergerakan tektonik. Ini memang menarik, tapi apakah aktivitas di bulan ini berpengaruh pada manusia? Bisa dikatakan iya. Bulan telah lama dipandang sebagai tempat yang stabil untuk dijadikan pangkalan dan ekstraksi sumber daya di masa depan. Tapi penemuan aktivitas geologi yang masih berlangsung ini cukup mengkhawatirkan. Jika permukaannya masih terus bergeser, pemukiman, infrastruktur, dan operasi pertambangan di masa depan bisa menghadapi risiko serius. Itulah sebabnya saat ini kita membutuhkan seismometer dan radar penembus tanah untuk lebih memahami pergerakan ini. Hal ini akan memungkinkan kita untuk menilai potensi bahaya sebelum misi jangka panjang dimulai. Ngomong-ngomong, ada potensi masalah lain yang mungkin harus dihadapi dalam misi ke bulan di masa depan, yaitu debu bulan alias regolith. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui bahwa debu yang tajam dan lengket ini bisa menyebar kemana-mana dan merusak pakaian, peralatan, dan bahkan mengganggu kesehatan. Sebuah studi baru dari para insinyur Texas A&M menemukan masalah lain. Ketika roket mendarat atau lepas landas, regolith terlontar yang bisa menyebabkan tabrakan terutama dengan banyak wahana antariksa yang membawa kru dan kargo ke bulan. Regolith bulan memiliki berbagai ukuran, dari partikel debu yang sangat kecil hingga batu yang sangat besar. Bahan utama debu bulan adalah mineral silikat halus, berukuran sekitar 70 mikron, seukuran rambut manusia. Mineral-mineral ini terbentuk selama miliaran tahun ketika meteor dan asteroid menabrak permukaan bulan dan menggiling sebagian besar debu bulan menjadi bubuk. Tidak seperti bumi, bulan hampir tidak memiliki atmosfer. Lapisannya sangat tipis, sehingga tidak ada angin atau air yang bisa menghaluskan debu. Selain itu, paparan angin matahari yang terus-menerus menyalurkan muatan elektrostatis pada regolith, membuatnya menempel pada apapun yang disentuhnya. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui hal ini. Debu bulan menempel pada pakaian mereka, terlacak di dalam pendaratan mereka, dan menempel pada segala sesuatunya. Lebih buruk lagi, debu ini membahayakan kesehatan, menyebabkan iritasi mata dan masalah pernapasan di dalam wahana antariksa. Tapi sepertinya ini juga menjadi masalah bagi kita di masa depan. Masalah yang jauh lebih penting adalah menemukan air untuk mendukung misi di masa depan, dan Tiongkok akan mengurusnya. Tiongkok sedang bersiap menjalankan misi besar untuk mencari es tersembunyi di bulan. Sebagai bagian dari misi Chang'e 7, pada tahun 2026, sebuah robot terbang akan menjelajahi kawah-kawah di kutub selatan bulan, tempat es mungkin terperangkap. Jika berhasil menemukannya, ini bisa menjadi terobosan besar untuk misi-misi ke bulan di masa depan. Para astronot akan memiliki sumber air dan bahkan bahan bakar untuk perjalanan luar angkasa. Misi ini merupakan langkah penting dalam rencana Tiongkok untuk mendaratkan astronot di bulan dalam 5 tahun ke depan. Meskipun tanda-tanda keberadaan air sudah ditemukan seperti dalam sampel tanah dari wahana Chang'e 5 dan pengamatan oleh NASA dan wahana antariksa India, para ilmuwan percaya endapan es yang dalam adalah kunci untuk mendukung misi masa depan. Kutub selatan bulan memiliki beberapa kawah yang sangat dalam, dan para ahli menduga es mungkin tersembunyi di dalamnya. Robot terbang ini akan coba menjelajahi satu atau beberapa kawah tersebut setelah mendarat. Jika berhasil menemukan es, misi jangka panjang ke bulan akan menjadi lebih murah dan praktis, sehingga bisa membantu para astronot untuk tinggal dan bekerja di bulan. Sebagian ilmuwan juga berpendapat kalau penemuan ini bisa memberi kita petunjuk tentang kehidupan di luar bumi. Bagaimanapun, baik kita menemukan air di bulan dan belajar menghadapi debu yang mengganggu itu maupun tidak, penemuan ada sesuatu nih yang terjadi di dalam bulan, sesuatu yang tidak disangka siapapun. Bukan pergeseran dramatis yang terlihat dari luar, tapi jauh di dalam sana, di mana segalanya tampak membeku, ilmuwan menemukan lapisan tersembunyi yang hanya bisa disebut lendir bulan. Ingat pelajaran sekolah tentang kerak, mantel, dan inti? Sama seperti bumi, bulan terdiri dari lapisan-lapisan, kerak, mantel, dan inti. Namun, inti bulan jauh lebih kecil dibandingkan dengan inti kita. Inti bumi itu sangat besar.
Masanya mencakup sekitar sepertiga dari massa seluruh planet kita. Inti bulan hanya mencakup sekitar 1 hingga 2% dari massanya, dan diameternya sekitar 1/5 dari diameter bulan itu sendiri. Inti itu dikelilingi oleh mantel berbatu yang keras. Tapi ternyata di antara kedua lapisan ini, ada lapisan lendir misterius itu, dan itu jauh lebih penting daripada yang Anda kira. Lapisannya lunak dan sebagian mencair, pasang dan surut seperti ombak di lautan kita. Ia naik dan turun, meregang dan bergeser seolah-olah ia hidup. Gerakannya nggak kacau, melainkan halus dan teratur. Kita selalu tahu bahwa bulan memengaruhi laut dan samudra kita, menyebabkan pasang surut dengan gravitasinya. Tapi ternyata kita juga memengaruhinya balik. Samudra lendir itu bereaksi terhadap tarian gravitasi antara bumi dan matahari. Selain itu, lapisan cair tersebut bisa jadi terbuat dari ilmenit, bahan yang sangat menarik. Ilmen kaya akan titanium, logam kuat dan ringan yang sangat kita sukai di sini di bumi. Titanium digunakan dalam segala hal, mulai dari suku cadang pesawat dan pesawat ruang angkasa, hingga perangkat medis, bahkan dalam barang sehari-hari seperti sepeda dan laptop. Semua karena ia sangat kuat dan sangat tahan terhadap korosi dan panas. Jadi, jika bulan mungkin memiliki lapisan cair yang kaya akan ilmenit, itu akan sangat luar biasa. Para astronom udah merencanain pangkalan-pangkalan di bulan. Dan jika kita punya bahan untuk membangun struktur pesawat ruang angkasa, atau bahkan peralatan bagi astronot di sana, itu akan mengubah segalanya. Jika tidak, kita perlu mengangkut bahan-bahan dari bumi, yang biayanya sangat mahal. Ini adalah tanda nyata pertama kita bahwa bulan bukan sekadar batu dingin yang membosankan. Sebaliknya, ia dinamis, hidup, dan bernapas dengan kekuatan yang bergerak di bawah permukaannya. NASA memakai alat khusus, Gravity Recovery and Interior Laboratory, dan Lunar Reconnaissance Orbiter. Misi ini bertujuan mempelajari bulan, tapi tak hanya melihat permukaan layaknya teleskop. Sebaliknya, mereka mengukur hal tak kasat mata seperti gravitasi bulan. GRAIL mengorbitkan dua wahana kecil bernama Ebb dan Flow. Cerdas, idenya adalah wahana ini terbang berdekatan dan mengukur perbedaan kecil gravitasi bulan saat melintas. Ibarat merasakan tarikan tak kasat mata bulan di berbagai titik. Jika gravitasi lebih kuat, wahana akan mendekat, dan jika lemah, mereka menjauh. Ini membantu ilmuwan memahami isi bulan tanpa harus ke sana. Dan wahana antariksa itu sengaja ditabrakkan ke bulan pada Desember 2012 untuk mengakhiri misi. Lunar Reconnaissance Orbiter sedikit berbeda. Ia mengambil gambar bulan yang sangat mendetail dan mengumpulkan informasi penting lainnya tentang permukaannya. Dengan menggabungkan informasi dari GRAIL dan LRO, kami berhasil menemukan lapisan kental ini. Namun penemuan ini sebenarnya menantang semua yang kita ketahui tentang geologi bulan. Gimana lapisan cair ini bisa ada di sana? Udah berapa lama itu ada? Dan mungkin yang lebih menarik, bagaimana ia tetap hangat selama jutaan tahun? Itu adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Inti bulan menghasilkan panas seperti inti bumi, namun bukan berarti panas intinya membuatnya tetap hangat dan cair. Inti bulan lebih kecil dan kurang aktif dibanding bumi, sehingga menghasilkan panas yang jauh lebih sedikit. Selain itu, bulan jauh lebih dingin daripada bumi secara umum. Dengan suhu permukaan yang turun hingga minus 200 derajat Fahrenheit, bagaimana lapisan dalam ini tetap dalam keadaan cair? Itu masih menjadi misteri. Bagaimanapun, cairan kental ini sebenarnya bisa menjelaskan banyak hal tentang bulan. Misalnya, para astronom sedang meneliti gempa bulan dan bagaimana hal itu terjadi. Kini diduga itu mungkin lapisan semi cair yang bergeser di bawah permukaan. Selain tentang bulan, ini juga mengungkap lebih banyak tentang benda langit lain. Jika bulan yang kita anggap hanya sebongkah batu statis besar punya kehidupan yang dramatis, bagaimana dengan planet, bulan, atau asteroid lain? Mungkinkah mereka juga menyembunyikan pergerakan serupa di bawah permukaannya? Kita bahkan bisa memahami planet kita sendiri dengan lebih baik, mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja pasang surut dan hal serupa. Ada begitu banyak penemuan hebat yang telah kita buat di bulan. Baru-baru ini kami menemukan sesuatu yang luar biasa di bawah permukaan. Gua-gua besar yang tersembunyi selama jutaan tahun. Selama lebih dari 50 tahun, para ilmuwan menduga bahwa permukaan bulan penuh dengan terowongan dan gua bawah tanah. Ini dikenal sebagai tabung lava karena terbentuk oleh lava. Ya iyalah.
Jutaan tahun yang lalu, bulan cukup tidak stabil. Ia mengalami beberapa aktivitas vulkanik yang menyebabkan letusan. Saat gunung berapi meletus, lava dapat mengalir di sepanjang permukaan. Saat lapisan luar lava mendingin dan mengeras, ia membentuk atap padat dari material gelap. Sebenarnya itulah bintik-bintik elak yang terkenal di bulan. Ini adalah sisa-sisa lava kuno yang gelap dan mengeras. Namun, lava cair yang panas terus mengalir melalui bagian tengahnya. Setelah letusan berakhir dan lava mengalir habis, yang tersisa adalah terowongan kosong yang berlubang, maka disebut tabung lava. Di bumi, kita memiliki tabung lava di tempat-tempat seperti Hawaii atau Islandia, di mana aktivitas vulkanik menciptakan terowongan bawah tanah serupa. Hal yang sama terjadi di bulan miliaran tahun yang lalu, meski jauh lebih gila dibandingkan dengan milik kita. Bahkan, tabung lava bulan kini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dan terpanjang di seluruh tata surya. Satu, gua ditemuin di bawah Mare Tranquilitas yang terkenal, tempat Apollo 11 pertama kali mendarat, dan kedalamannya setibanya 340 kaki. Ini, semua sistem lava ini tetap tersembunyi tepat di bawah permukaan, tak tersentuh selama jutaan tahun. Baru sekarang, mereka akhirnya berhasil membuktikan keberadaannya. Para ilmuwan dari Universitas Trento di Italia menemukannya menggunakan teknologi radar khusus dan metode komputer canggih. Teknik-teknik ini memungkinkan Anda melihat ke bawah tanah dengan mengirimkan gelombang radar. Gelombang tersebut memantul kembali dan memberi petunjuk tentang apa yang tersembunyi di bawahnya. Dengan menganalisis cara gelombang ini memantul kembali, para peneliti dapat mendeteksi bentuk dan ukuran gua yang tersembunyi. Nah, hal terbaik dari penemuan ini adalah kita bisa membangun semua pangkalan kita di sana. Gua-gua ini melindungi dari radiasi, angin kencang, dan meteoroid. NASA bahkan menemukan bukti bahwa beberapa gua ini bersuhu stabil 63 derajat Fahrenheit, sangat nyaman untuk ukuran di bulan. Selain itu, mungkin ada air di sana. Manusia bisa berlindung di terowongan alami ini dan membangun koloni di bulan. Saya tahu pikiran Anda. Mungkinkah monster bulan misterius bersembunyi jauh di dalam gua itu? Ya, tentu saja. Ada potensi besar untuk menjelajahi gua-gua ini dan menemukan beberapa hal yang luar biasa. Namun meski kita berhasil menemukan keajaiban, seperti kehidupan kecil atau organisme mikroba, ada 99% kemungkinan tidak akan ada hewan atau monster sungguhan. Mustahil bagi mereka untuk berkembang dalam kondisi seperti itu. Tapi itu akan jadi film horor yang bagus. Para peneliti ingin mengirim robot atau drone untuk menjelajahi terowongan terlebih dahulu dan kemudian melihat apakah cukup aman bagi manusia. Dan bukan hanya Amerika Serikat yang ikut beraksi, Tiongkok juga sedang menyelidiki kemungkinan penggunaan gua bulan ini sebagai pangkalan masa depan, menunjukkan bahwa perlombaan untuk menjelajahi dan menetap di bulan semakin memanas. Tak lama lagi kita mungkin akan mulai membangun banyak hal di bulan. Semua itu karena misi India di bulan baru-baru ini berhasil mendeteksi belerang di dekat kutub selatan bulan. Unsur kimia ini bisa sangat berguna untuk membangun infrastruktur di satelit. Ini adalah pertama kalinya unsur kimia ini ditemukan di satelit alami bumi. Unsur yang dicari-cari ini sebagian besar ditemukan di dekat gunung berapi di bumi. Kemunculannya di bulan memberi banyak informasi tentang sejarah vulkanik satelit dan kondisi atmosfernya di masa lalu. Rover misi mendeteksi elemen kimia ini kurang dari seminggu setelah mendarat sekitar 70 derajat dari kutub selatan bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pendaratan bersejarah di permukaan bulan ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan misi di bulan. Misi ini juga merupakan wahana antariksa pertama yang mendarat sangat dekat dengan kutub selatan satelit kita. Kutub selatan merupakan area yang sangat penting karena diyakini sebagai rumah bagi endapan es air. Jika hal ini benar, misi masa depan mungkin bisa memanennya dan mengubah es air ini menjadi air minum atau bahkan bahan bakar roket. Selama 2 minggu, pendarat ini melakukan pengumpulan data, terutama berfokus pada analisis tanah bulan dan atmosfernya yang sangat tipis. Sementara itu, penjelajah Pragyan yang bertenaga surya memulai pencariannya untuk menemukan air beku di bulan. Adapun pendaratnya mendemonstrasikan prestasi luar biasa lainnya pada tanggal 3 September. Wahana ini menyalakan mesinnya dan mengangkat dirinya sendiri sekitar 41 cm ke udara. Kemudian pesawat ini melakukan lompatan kecil untuk mendarat 30-41 cm dari posisi semula.
Sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Bisa membawa pendarat kembali ke permukaan bulan sangat penting untuk misi-misi di masa depan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dengan aman mengembalikan sampel tanah atau bahkan astronot kembali ke bumi setelah misi di bulan. Pada bulan September, wahana antariksa India ini dimasukkan ke mode tidur. Malam bulan yang berlangsung selama 14 hari semakin dekat, dan wahana antariksa ini tidak dirancang untuk mengumpulkan data ilmiah selama periode waktu tersebut. Sejauh ini kita sudah mengetahui beberapa temuan utama dari misi ini. Salah satunya terkait dengan pengukuran temperatur lapisan atas bulan pada kedalaman yang berbeda. Yang menarik, permukaan satelit di wilayah itu ternyata lebih panas dari yang diperkirakan. Sebelumnya, suhu di permukaannya diperkirakan hanya berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Tapi ternyata suhunya sekitar 70 derajat Celcius, jauh lebih panas dari yang seharusnya. Penemuan lainnya menunjukkan adanya beberapa elemen kimia termasuk oksigen. Selain itu, data yang diterima dari wahana antariksa tersebut mengonfirmasi keberadaan aluminium, kalsium, besi, titanium, silikon, dan elemen kimia lainnya di permukaan bulan yang dekat dengan kutub selatan. Wahana ini juga menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengukur gempa dan gemuruh di bawah permukaan bulan agar mendeteksi aktivitas seismik. Hal ini membawa kita kembali pada belerang yang terdeteksi berkat spektroskop penjelajah. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha mencari tahu apakah unsur ini terbentuk di permukaan secara alamiah atau akibat aktivitas vulkanik atau hantaman meteor. Benda menakjubkan lainnya yang ditemukan di bulan adalah batu, dan mungkin saja itu adalah batuan bumi tertua yang diketahui. Serpihan selebar 2 cm yang termasuk dalam koleksi batuan besar yang dibawa ke planet kita oleh para astronot Apollo itu bisa jadi merupakan pecahan bumi yang berusia 4 miliar tahun. Temuan ini bisa membantu kita melukiskan dengan lebih baik hantaman dahsyat yang dialami bumi di awal kehidupannya. Kejadiannya bisa seperti ini. Segera setelah batuan terbentuk, tumbukan asteroid mungkin melontarkannya dari bumi. Pada saat itu, satelit planet kita 3 kali lebih dekat ke bumi daripada saat ini. Tabrakan tersebut sangat kuat sehingga bongkahan batuan terestrial ini menemukan jalan menuju bulan. Kemudian pecahan ini tertelan oleh breksi lunar, batuan yang beraneka ragam. Batu tersebut dibawa pulang ke bumi oleh para astronot Apollo 14. Meskipun para ilmuwan telah menemukan meteorit yang berasal dari Mars dan bulan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya batu dari bulan ternyata merupakan meteorit terestrial. Mereka juga menemukan bahwa batu tersebut terbentuk di lingkungan yang kaya air dengan temperatur dan tekanan yang sesuai dengan temperatur dan tekanan di sekitar 19 km di bawah permukaan planet kita. Pada tahun 2019, misi Chang'e 4 milik Tiongkok berhasil mencetak sejarah dengan mendarat di sisi jauh bulan. Wahana penjelajah misi ini membantu para peneliti memvisualisasikan struktur yang tersembunyi jauh di bawah permukaan satelit, mengungkap miliaran tahun sejarah bulan. Wahana Yutu 2 berhasil menemukan hal ini dengan bantuan Lunar Penetrating Radar. Wahana ini memotret jauh ke dalam permukaan bulan dan mendengarkan gema suara yang memantul dari struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bulan. Ternyata struktur-struktur tersebut berada di kedalaman hampir 305 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40 meter pertama di bawah permukaan terdiri dari lapisan debu, tanah, dan bebatuan. Instrumen juga menemukan kawah tersembunyi yang pasti terbentuk setelah sebuah objek besar menabrak permukaan bulan. Dahulu kala, lava purba kemungkinan besar mengalir jauh di bawah tanah. Para peneliti percaya bahwa pecahan batuan di sekitar formasi tersebut mungkin merupakan puing-puing yang dihasilkan oleh tumbukan. Mereka juga menemukan bahwa lapisan batuan vulkanik semakin tipis jika semakin dekat ke permukaan. Variasi ketebalan aliran lava seperti itu bisa berarti penurunan jumlah dan besarnya letusan dari waktu ke waktu. Jadi aktivitas vulkanik bulan berangsur-angsur berkurang sejak pembentukan bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Di sisi jauh bulan, terdapat salah satu kawah tumbukan terbesar dan tertua di tata surya, yaitu cekungan kutub selatan Aitken.
Sayangnya dari bumi, kita hanya bisa melihat tepi luarnya saja yang tampak seperti rangkaian pegunungan besar. Cekungan ini merupakan lekukan raksasa sedalam 13 km, berdiameter lebih dari 2.414 km dan menutupi seperempat permukaan bulan. Para astronom yakin kalau kawah ini terbentuk saat asteroid bertabrakan dengan bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan sekarang lihatlah bongkahan logam raksasa seukuran 4 negara bagian Connecticut ini. Mengenai beratnya dalam satuan kilogram, cukup dikatakan bahwa angka tersebut mengandung 18 angka 0. Massa misterius ini tersembunyi sekitar 290 km di bawah permukaan bulan di suatu tempat di tengah-tengah cekungan kutub selatan Aitken. Hal ini ditemukan ketika GRAIL, singkatan dari misi Gravity Recovery and Interior Laboratory NASA, mengumpulkan data tentang satelit alami kita. Ketika memeriksa informasi ini, para ilmuwan melihat bahwa di satu tempat di permukaan bulan ada perubahan gravitasi yang aneh. Setelah meneliti fenomena ini, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang misterius yang membebani lantai cekungan di sana. Sejauh ini para peneliti belum menemukan asal-usul benjolan aneh itu, tapi ada beberapa teori. Salah satunya menyatakan bahwa temuan itu adalah bongkahan oksida padat yang muncul ketika bulan baru saja terbentuk. Saat itu, satelit ini masih diselimuti oleh lautan magma purba, dan bongkahan tersebut bisa jadi terbentuk pada tahap akhir pendinginan. Namun sebagian besar ilmuwan mendukung teori lain yang menyatakan bahwa massa yang membingungkan itu merupakan bagian dari asteroid raksasa yang pernah menciptakan cekungan kutub selatan Aitken. Karena benda itu terbuat dari logam, kemungkinan besar benda itu adalah inti asteroid yang terbuat dari besi dan nikel. Mungkin ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom menerima hasil pemotretan topografi bawah tanah dan menemukan gua besar di bawah permukaan satelit bumi itu. Gua itu bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas vulkanik bulan yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun lalu. Aliran lava mengeras, menciptakan kerak yang tebal dan keras di bagian luar. Tapi di dalam, lava terus mengalir, melelehkan batuan dan menciptakan terowongan dan gua. Sejumlah lubang kecil di permukaan. Mungkin Anda pikir teleskop canggih bisa melihat setiap inci bulan, tapi itu salah. Di kutub selatan satelit kita ada kawah raksasa tanpa sinar matahari selama jutaan tahun, lebih dingin dari Pluto dan sulit dijelajahi. Namun, kita harus melakukannya demi penjelajahan antariksa. Karena kegelapan menyembunyikan beberapa sumber daya penting yang akan memungkinkan kehidupan dan perjalanan jarak jauh di luar angkasa. Ya, kita sedang berbicara tentang air yang terkunci sebagai kristal-kristal kecil di dalam tanah bulan. Keberadaan air di luar angkasa selalu merupakan kabar baik. Anda mungkin sudah pernah mendengar itu, para ilmuwan juga terobsesi untuk menemukannya di Mars. Jika planet merah memiliki air di bawah permukaannya, hal itu memunculkan kemungkinan menarik bahwa kehidupan mungkin pernah ada di sana. Bahkan mikroba pun akan menjadi penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Itulah mengapa robot penjelajah menjelajahi kawah-kawah di Mars dan mengebor ke dalam tanah, seperti para tukang kebun luar angkasa yang sangat berdedikasi. Namun, meskipun air di Mars akan sangat luar biasa, air di bulan mungkin jauh lebih berharga bagi kita dalam jangka pendek. Alasannya sederhana. Jarak dan gravitasi bulan. Kita bisa mencapai satelit kita itu dalam 3 hari. Itu hampir tidak ada apa-apanya. Butuh setidaknya 7 hari untuk mencapai New York dari London dengan kapal pesiar. Namun yang lebih penting dari lamanya perjalanan adalah kemungkinan menggunakan bulan sebagai tempat persinggahan. Berhenti mengisi bahan bakar, dan meluncur kembali agar kita bisa melanjutkan penjelajahan. Gravitasi di bulan hanya 1/6 dari kekuatan gravitasi bumi. Itu bukan hanya berguna untuk menghibur diri sendiri tanpa henti dengan melompat-lompat. Perbedaan ini berarti meluncurkan roket dari satelit kita jauh lebih mudah dibandingkan meluncurkannya dari bumi yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar hanya untuk melepaskan diri dari atmosfer. Sebagai contoh, roket Saturn V yang membawa para astronot ke bulan selama misi Apollo terdiri dari lebih dari 90% bahan bakar, hanya untuk bisa lepas landas. Namun, di bulan meluncurkan roket jauh lebih mudah.
Artinya, kita bisa membawa muatan lebih berat dengan sedikit bahan bakar. Ini seperti membawa koper besar. Jika kita bisa menggunakan es di bulan untuk bahan bakar roket, satelit ini akan menjadi persinggahan praktis dan terjangkau untuk menjelajahi tata surya. Belum lagi, dengan menerapkan beberapa prinsip dasar kimia, kita bisa mengekstrak oksigen dari air dan menggunakannya untuk bernapas atau sebagai bahan bakar roket. Selain itu, para astronot juga membutuhkan air untuk minum dan menanam tanaman di pangkalan bulan. Jadi apa yang kita ketahui tentang penemuan terbaru? Selama waktu yang lama, para ilmuwan mengira bulan benar-benar kering. Namun pada tahun 2009, NASA pada dasarnya menabrakkan sebuah roket ke sebuah kawah. Hal itu menyebabkan ledakan es dan uap seperti kembang api, dan akhirnya mengonfirmasi bahwa bulan memang memiliki semacam air. Tapi seberapa banyak? Ya, cukup banyak untuk diperhitungkan. Data menunjukkan bisa jadi ada ratusan juta ton es air yang terperangkap di wilayah kutub bulan. Beberapa perkiraan kasar menyebutkan sekitar 1,3 triliun pon. Itu kira-kira seberat 460 juta mobil. Bukan berupa danau, tapi tetap saja jumlahnya banyak. Dan masih bisa jadi ada lebih banyak lagi. Air ini juga bisa membantu mengungkap rahasia ilmiah yang menarik. Es tersebut sangat kuno yang membuatnya seperti kapsul waktu dari masa-masa awal tata surya. Meneliti molekul beku itu mungkin bisa mengungkap bukan hanya bagaimana air sampai ke bulan, tapi juga bagaimana air muncul di bumi. Lalu, apa fungsi air tersebut di bulan? Bagaimana air itu bisa sampai di sana? Ilmuwan menduga sebagian air itu mungkin terbawa komet dan asteroid miliaran tahun yang lalu. Banyak batuan luar angkasa itu membawa es, dan sebagian air tersebut menetap di wilayah kutub. Sumber lain mungkin berasal dari interaksi angin matahari pada permukaan bulan. Bagaimanapun es ini muncul di bulan, hal yang paling menarik adalah di mana es itu berakhir, yaitu di dalam kawah-kawah kutubnya. Dan meskipun kita bisa menemukan es tidak hanya di kawah-kawah di kutub selatan, di sanalah cadangan terbesar dan paling stabil diyakini berada. Beberapa kawah tersebut sangatlah besar. Salah satu yang paling terkenal disebut Kawah Shackleton, yang lebarnya lebih dari 13 mil dan kedalamannya lebih dari 2 mil. Kedalamannya hampir 2 kali lipat Grand Canyon. Bulan hampir tidak miring pada porosnya, hanya sekitar 1 derajat, sehingga matahari tidak pernah muncul di atas tepi cekungan kutub yang dalam itu. Suhu di sana turun hingga sekitar minus 400 derajat Fahrenheit. Air atau bahan kimia apapun yang terperangkap di dalam tanah beku itu akan tetap berada di sana, terkunci rapat, seperti di dalam lemari pendingin. Hal yang benar-benar menarik adalah di kutub selatan, ada bagian yang terjebak dalam kegelapan abadi, tetapi beberapa punggung gunung di dekatnya hampir selalu mendapat sinar matahari tanpa henti. Para ilmuwan menyebutnya puncak cahaya abadi. Tempat-tempat itu sangat cocok untuk memasang panel surya, sambil tetap cukup dekat untuk mengakses harta karun es yang tersembunyi di bawahnya. Kutub-kutub bulan adalah satu-satunya tempat di tata surya kita yang diketahui di mana siang dan malam abadi ada berdampingan. Namun malam abadi itu bukan hanya menarik, tapi juga berbahaya. Medan di sana benar-benar tidak kenal ampun. Kita bahkan tidak bisa mensimulasikan kondisi seperti itu di bumi. Kita bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya dari dalam. Itu lebih buruk daripada menjelajahi bagian paling utara Antartika sambil mengenakan penutup mata. Jadi sekarang setelah kita tahu ini, apakah air potensial itu benar-benar bisa didapatkan? Pertanyaan itu mungkin bernilai beberapa triliun dolar. Ya, memang ada air di sana, tapi untuk mendapatkannya tidak semudah mengambil es krim dari mangkok. Yang sebenarnya kita bicarakan adalah kristal es mikroskopis yang tercampur dalam debu bulan. Untuk memanfaatkannya, mesin harus menggali dan memanaskan tanah, lalu menangkap uap air sebelum menghilang kembali ke luar angkasa. Dan ada juga masalah pembekuan. Bahkan jika manusia atau rover bisa mencapai dasar kawah dengan selamat, hampir mustahil untuk menavigasinya. Baterai dan peralatan mungkin tidak akan bertahan lama, dan tidak mungkin menggunakan panel surya atau elektronik di sana. Semuanya akan membeku dalam hitungan menit. Namun, Lunar Reconnaissance Orbiter milik NASA menggunakan berbagai jenis radar dan sensor untuk mendeteksi seperti apa bagian dalam kawah tersebut. Dan sekarang ada alat yang lebih tajam lagi, Shadow Cam, sebuah kamera yang sangat sensitif hingga dapat menangkap detail dalam cahaya 100 kali lebih redup dari yang bisa dilihat mata kita. Pada dasarnya, ini adalah perangkat penglihatan malam terbaik. Dengan alat ini, kita akhirnya bisa memetakan lubang-lubang itu tanpa harus menginjakkan kaki di sana. Itulah sebabnya para insinyur memikirkan berbagai solusi cerdas.
Beberapa konsep melibatkan rover bertenaga nuklir dengan lampu depan yang cukup kuat untuk menembus kegelapan. Yang lain menginginkan robot yang menuruni dinding kawah dengan tali atau melompat-lompat di lantai kawah seperti tongkat pogo. Bahkan ada ide untuk bor yang bisa melelehkan tanah beku dan menangkap uap air seperti embun pada kaleng soda dingin. Sisi baiknya, air ini tidak akan kemana-mana. Sampai teknologi kita berkembang, persediaan itu akan menunggu kita. Meski begitu, badan-badan antariksa sudah mulai membuat kemajuan. Bahkan, lebih dari setengah lusin misi baru sudah dijadwalkan dalam beberapa tahun ke depan. Program Artemis milik NASA sedang bersiap untuk mengirim astronot kembali mengelilingi bulan dan kemudian turun ke kutub selatan. Chang'e 7 milik Tiongkok berencana untuk memeriksa kawah-kawah gelap itu, dan perusahaan swasta seperti Firefly dan Blue Origin sedang bersiap untuk mengirimkan peralatan serta eksperimen. Sekarang, berikut adalah fakta menarik tambahan yang jarang diketahui. Bulan memiliki bau. Ketika para astronot Apollo membawa debu bulan ke dalam pendarat, debu bercampur oksigen dan mengeluarkan bau yang cukup kuat. Baunya mirip bubuk mesiu terbakar atau kembang api. Debu bulan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bubuk mesiu, namun partikelnya sangat reaktif. Setelah berada di luar angkasa selama miliaran tahun, partikel-partikel itu langsung bereaksi dengan oksigen di dalam kabin, menciptakan aroma seperti asap itu. Para penjelajah masa depan pasti juga akan mencium bau itu, karena debu bulan cenderung menempel pada segala sesuatu. Semoga saja, selain semua hal lainnya, para ilmuwan juga akan menemukan pengharum udara untuk pangkalan di bulan. 23 Agustus 2023, hari di mana pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3 milik India membuat sejarah dengan menjadi yang pertama mendarat di kutub selatan bulan, tempat yang biasanya tidak dapat kita lihat dari bumi. Apa yang membuat persembunyian bulan ini begitu menarik bagi para ilmuwan? Ternyata tempat ini menyembunyikan sesuatu yang berharga, yaitu es bulan. Tempat ini diyakini memiliki es yang lebih melimpah daripada yang kita temukan di utara, dan tidak sulit untuk melihat kenapa para ilmuwan begitu bersemangat tentangnya. Ini adalah sumber air yang membeku, dan ini bisa menjadi kunci untuk membangun rumah permanen di bulan, atau bahkan menjadi bahan bakar untuk misi ke Mars. Para ilmuwan telah mengetahui tentang es ini selama lebih dari 2 dekade, sejak pesawat ruang angkasa NASA secara tidak sengaja menemukannya dalam salah satu misi. Kemudian, pada tahun 2018, NASA dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa mereka 100% yakin akan hal itu. Mereka mengatakan bahwa kutub selatan bulan memiliki air yang berlimpah. Bayangkan ini, pemukim bulan di masa depan bisa memanfaatkan pasokan air ini. Ini bisa membantu kita mempertahankan kehidupan di lanskap bulan yang tandus. Selain itu, dengan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen, kita bisa mendapatkan udara dan bahan bakar roket. Semua ini akan membuat misi ke bulan menjadi lebih layak dan mandiri. Ini juga merupakan kilasan ke masa lalu. Es purba ini, yang mungkin sama tuanya dengan bulan itu sendiri, bisa membuka misteri yang ada di bulan dan bumi. Tapi ternyata air sama sekali tidak langka di luar angkasa. Mungkin ada banyak planet di luar sana yang bisa mendukung kehidupan. Kita tahu hal ini karena kita mulai menemukan uap air di sekeliling bintang, dan air di sana sangat mirip dengan air di tata surya. Penemuan ini menunjukkan kalau air di bumi awalnya berasal dari luar angkasa. Air terbentuk di sekitar bintang dalam awan uap yang sangat panas. Kemudian, air berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Partikel-partikel ini saling menempel seiring berjalannya waktu dan menjadi objek yang lebih besar seperti komet, planet, dan benda-benda lainnya. Sebagian di antaranya menjadi komet dan planet di tata surya kita. Dan begitulah cara air menyebar ke seluruh alam semesta. Dan mungkin juga begitulah cara air sampai ke planet kita dan bulan. Para ilmuwan menduga bahwa es di bulan mungkin telah melakukan perjalanan ke sini ribuan tahun yang lalu. Mungkin es itu menumpang di asteroid yang kaya air dan menabrak permukaan bulan. Semua ini memiliki implikasi besar bagi kita.
Kutub selatan bulan merupakan kanvas yang ideal bagi umat manusia untuk membangun pangkalan bulan yang sesungguhnya. Bayangkan kubah-kubah batu bata yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah rahasia. Itu akan ramai dengan orang-orang yang sibuk mengoperasikan komputer. Beberapa orang lainnya akan menjelajahi lanskap bulan dengan jeep mereka dalam perjalanan untuk menambang sumber daya yang berharga. Kami memiliki beberapa ide yang cukup keren tentang bagaimana membangunnya. Pertama, kamu mungkin membayangkan mengangkut tempat berlindung yang besar dan menguras dompet yang jauh dari bumi. Tapi, mungkin ada cara yang lebih efektif. Pikirkan tentang sejarah kita sebagai sebuah peradaban. Setiap kali kita menjelajah ke tempat baru, kita mensurvei lingkungan sekitar untuk mencari sumber daya yang tersedia dan menggunakannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Inilah cara kita menyebar ke planet kita sendiri. Jadi, kenapa kita tidak menyebar ke bulan dengan cara yang sama? Kamu mungkin bertanya-tanya sumber daya apa saja yang ditawarkan bulan. Kita tahu ada es di sana, dan es bisa diubah menjadi air. Tapi, kita bisa melihat dengan jelas kalau satelit kita ini tidak memiliki tanaman hijau yang subur dan makanan yang bisa dimakan. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi bulan memang memiliki sesuatu yang ditawarkan. Sumber daya mineral dan sinar matahari. Tidak seperti bumi, tempat matahari terbit dan terbenam, kutub bulan menawarkan pemandangan yang cukup indah. Matahari dengan anggunnya mengorbit di cakrawala sepanjang hari. Artinya, matahari dapat menyediakan sumber daya yang hampir tidak pernah terputus. Bayangkan, hidup di dunia yang bermandikan cahaya matahari tanpa henti. Aku yakin panel surya akan menyukainya. Kalau aku sih tidak terlalu. Namun kita tidak hanya dapat menggunakan cahaya matahari, tapi juga panasnya. Sejujurnya kita harus menggunakan semuanya. Jika kita masih memiliki logam cadangan saat memproduksi oksigen, temukan tujuan untuk logam tersebut. Kita harus memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab, tidak hanya di bumi, tapi juga di bulan. Itulah sebabnya para ilmuwan mempelajari cara mengubah sumber daya paling melimpah di bulan, yaitu regolith, menjadi batu bata yang kokoh. Mereka telah menemukan cara untuk membuat batu bata bulan. Para ilmuwan ingin menggunakan panas matahari untuk melelehkan debu bulan, lapis demi lapis, yang pada dasarnya menciptakan printer 3 dimensi untuk debu bulan. Para insinyur juga telah membuat batu bata dengan menggunakan oven matahari dan menyetrum tanah bulan dengan gelombang mikro. Mereka sudah cukup mahir dalam hal ini. Jadi ya, mungkin kita akan mendirikan pabrik batu bata kecil di bulan dan membangun rumah regolith. Ini seperti Minecraft dalam kehidupan nyata. Segera setelah kamu menemukan bahan baru yang keren, kamu harus membangun rumah mungil dengannya. Jika berhasil, batu bata ini bisa digunakan untuk membangun seluruh bangunan yang berpotensi mengganti modul-modul tiup atau memberi kehidupan baru pada pendarat yang ditinggalkan. Jadi, apakah para astronot harus menjadi tukang batu yang terampil? Ya, mereka tidak akan melakukan semuanya sendiri. Kita harus membuat sistem otomatis kecil yang melibatkan robot-robot yang bekerja secara kolaboratif. Manusia, tentu saja, akan mengawasi lokasi konstruksi. Terlepas dari semua otomatisasi ini, para ilmuwan percaya bahwa tinggal di bulan akan menjadi, ya sebut saja, nyaman. Desainnya bisa berupa tempat tinggal bertingkat atau area serbaguna. Namun akan ada beberapa tantangan juga. Di bulan, segala sesuatunya menjadi ekstrim. Bayangkan suhu terik yang bisa mencapai 100 derajat Celcius di siang hari. Dan di malam hari, suhu bisa turun hingga minus 290 derajat. Dan ini bukan hanya soal cuaca. Bulan terpapar radiasi matahari, sinar kosmik, dan hantaman mikrometeorit tanpa henti. Semua hal ini secara bertahap merusak apapun di permukaannya. Tantangan besar lainnya adalah debu bulan. Di bulan tidak ada udara untuk dihirup, dan debu di sana bisa menyebabkan masalah. Dan debu yang satu ini bukan debu biasa. Debu ini sangat lengket dan bahkan bisa membuat para astronot bersin-bersin dan matanya berair, seolah-olah
mereka mengalami demam bulan. Debu ini juga bisa merusak peralatan dan pakaian antariksa. Bisa dibilang, debu bulan ini bukan main-main. Para ilmuwan telah menemukan bahwa debu tersebut terbentuk ketika meteor menghantam bulan, menciptakan partikel-partikel kecil dan pecahan-pecahan kaca yang tajam. Debu ini beracun, dan partikel-partikel kecilnya bisa melayang-layang di gravitasi bulan yang rendah sehingga sulit untuk bernapas. Tidak seperti di bumi, di bulan tidak ada angin atau hujan yang bisa membersihkannya. Jadi, sekarang para ilmuwan sedang mempelajarinya untuk mencari tahu cara mencegah masalah yang mengganggu ini, merusak seluruh misi mereka. Ini adalah kawah yang umum ditemukan di bulan. Benda ini ada di sini karena dahulu kala sebuah asteroid menabraknya. Ya, kawah bulan terbentuk ketika asteroid, meteoroid, atau komet menabrak permukaan bulan, dan seperti yang Anda lihat, hal itu sudah sering terjadi. Namun, satu kawah terbentuk dengan cara yang sangat berbeda. Tapi lalu, bagaimana itu terbentuk? Baiklah, mari kita mundur sedikit. Ada sebuah hipotesis yang diterima secara luas, bahwa bulan itu sendiri adalah hasil dari sebuah tabrakan, sama seperti semua kawah ini. Tapi tabrakan itu jauh lebih dahsyat. Itu terjadi lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu ketika sebuah planet besar seukuran Mars bernama Theia menabrak bumi. Peristiwa itu melemparkan banyak puing ke orbit. Akhirnya puing-puing itu bersatu membentuk bulan. Nah, untuk beberapa waktu setelah itu, bulan pada dasarnya adalah bola lava raksasa. Namun karena bulan pada masa awal sangat dekat dengan bumi, gravitasi planet kita terus menekannya, membuatnya semakin panas. Namun pada akhirnya bulan menjauh, mendingin, dan membentuk kerak berbatu. Sekarang kita lanjut. Sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid sebesar negara kecil seperti Nepal, jauh lebih besar dari yang memusnahkan dinosaurus, menabrak sisi jauh bulan. Tumbukan itu meninggalkan kawah raksasa yang disebut cekungan kutub selatan Aitken. Kawah itu memiliki kedalaman hingga 5 mil dan lebar sekitar 1.500 mil. Sebagai perbandingan, itu kira-kira sejauh jarak dari New York ke Dallas dan cukup dalam untuk menelan Gunung Everest. Sekarang para ilmuwan berpikir bahwa tumbukan itu mungkin telah menggali dan menyebarkan beberapa material kuno dari dalam bulan, campuran material yang dijuluki CREEP, singkatan dari potasium, rare earth elements, dan fosforus. Ini seperti kapsul waktu kimia dari masa ketika bulan masih berupa lautan lava. Sekarang, kamu ingin tahu alasan mengapa area ini bisa jadi lebih menarik secara ilmiah daripada yang kita kira. Jadi begini, sampai baru-baru ini, para peneliti percaya bahwa asteroid itu datang dari selatan, menghantam ke atas dan menyebarkan banyak material radioaktif, yaitu CREEP itu sendiri, di sekitar tepi utara kawah. Namun setelah mengamati lebih dekat, para ilmuwan menyadari bahwa benturan tersebut sebenarnya berasal dari utara, yang berarti semua CREEP yang berharga itu berakhir di tepi selatan. Dan coba tebak, misi Artemis Centauri NASA kebetulan menargetkan wilayah selatan yang tepat itu. Para peneliti mulai mempertanyakan teori tumbukan selatan yang lama ketika mereka membandingkan kawah bulan tersebut dengan kawah-kawah lain di seluruh tata surya, terutama cekungan Hellas di Mars dan cekungan Sputnik di Pluto. Ini dia. Melihat, ketiganya memiliki bentuk aneh seperti tetesan air mata atau alpukat, lebar di satu sisi dan runcing di sisi lainnya. Dan ujung yang runcing itulah yang biasanya menunjukkan dari arah mana asteroid itu berasal. Dalam kasus cekungan kutub selatan Aitken, itu berarti asteroid menghantam dari utara bukan dari selatan. Untuk memastikannya, para ilmuwan meneliti data lama dari misi Lunar Prospector NASA. Pesawat itu mengorbit bulan pada 1998-99. Wahana itu mengukur unsur radioaktif di permukaan dan menemukan konsentrasi tinggi thorium, bagian penting CREEP, di tepi barat daya cekungan. Sekarang, misi Artemis 3 adalah rencana besar NASA untuk mengirim manusia kembali ke bulan untuk pertama kalinya sejak tahun 1972. Jika semuanya berjalan sesuai jadwal, peluncurannya dijadwalkan pada pertengahan 2027, tepat setelah Artemis 2 selesai. Jadi Artemis 2 yang rencananya akan diluncurkan sebelum April 2026 akan menjadi semacam gladi bersih. Para astronot akan mengorbit bulan tanpa mendarat hanya untuk memastikan bahwa semua sistem bekerja dengan lancar.
Uji coba kosmik Artemis 3 adalah saat segalanya menjadi nyata. Para astronot diperkirakan mendarat di dekat kutub selatan bulan di salah satu dari 9 lokasi potensial yang telah dipetakan NASA. Satu-satunya masalah adalah waktunya. Artemis 3 sudah beberapa kali mengalami penundaan, begitu juga dengan Artemis 2. Artemis pernah diluncurkan pada tahun 2022, itu adalah penerbangan uji coba tanpa awak yang mengelilingi bulan dan kembali dengan baik-baik saja. Jadi yang berikutnya adalah Artemis 2, yang akan membawa astronot sungguhan lebih jauh ke luar angkasa. Lalu datanglah Artemis 3, misi besar itu. Para astronot seharusnya tinggal di permukaan bulan selama sekitar 1 minggu untuk melakukan berbagai aktivitas ilmiah sebelum pulang ke bumi. Setelah itu, Artemis 4 dan V akan membangun serta memperluas stasiun luar angkasa mini baru yang mengorbit bulan. Stasiun itu disebut Gateway, tempat persinggahan di luar angkasa. Astronot bisa merapat, tinggal untuk misi singkat, melakukan eksperimen, dan bersiap untuk pendaratan. NASA membangunnya dengan bantuan Badan Antariksa Eropa, Jepang, dan pihak lain. Para astronot akan bepergian dengan pesawat ruang angkasa Orion yang diluncurkan oleh Space Launch System NASA. Roket raksasa lebih tinggi dari patung Liberty dan cukup kuat untuk mengirim manusia ke bulan. Untuk mendarat, mereka akan memakai Human Landing System. Starship milik SpaceX direncanakan akan membawa kru pertama turun ke permukaan bulan setelah terbukti bisa mendarat dengan aman. Dalam jangka panjang, NASA tidak akan berhenti di bulan saja. Tujuan besarnya adalah dari bulan ke Mars. Semoga kita bisa menggunakan semua yang kita pelajari dari Artemis untuk membangun pangkalan di bulan dan pada akhirnya mengirim manusia sampai ke Mars. Dan siapa yang tahu, mungkin ketika manusia mendarat di bulan, mereka akan bisa memecahkan misteri lain yang belum terjawab. Kilatan, cahaya, atau berkas cahaya yang kadang menerangi satelit kita. Mari kita telusuri lebih dalam misteri ini bagaimana. Pada malam tanggal 19 April 1787, astronom William Herschel melihat sesuatu yang aneh, sebuah cahaya terang bersinar di bagian gelap bulan baru. Cahaya itu bersinar selama berjam-jam dan hampir seterang nebula Orion. Apa yang ia lihat kemungkinan besar adalah apa yang sekarang disebut ilmuwan sebagai fenomena lunar transient atau TLP. Pada dasarnya, kilatan singkat atau perubahan warna kecil di permukaan bulan, TLP dapat terlihat seperti bercak bercahaya, titik-titik kemerahan atau ungu, atau bahkan awan samar yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Selama 2000 tahun terakhir, orang-orang telah mencatat sekitar 3000 kilatan aneh di bulan ini menggunakan teleskop, kamera, atau kadang-kadang hanya dengan mata tajam mereka sendiri. Mau diberi apa sebenarnya yang terjadi di atas sana? Ya, nggak ada satu jawaban pasti. Banyak hal berbeda yang bisa menyebabkan TLP, mulai dari tumbukan meteor hingga pelepasan gas atau bahkan aktivitas listrik. Lama kilatan yang bisa berlangsung dari sepersekian detik hingga beberapa jam memberi petunjuk kepada ilmuwan tentang penyebab di balik pertunjukan cahaya bulan yang misterius. Kedipan supersingkat kurang dari 1 menit kemungkinan besar disebabkan oleh batuan luar angkasa kecil yang menabrak bulan. Bahkan meteoroid seberat bola biliar bisa menghantam permukaan bulan cukup keras hingga membuatnya bersinar sepersekian detik. Panas dari tumbukan membuat batuan bersinar, lalu cepat memudar saat mendingin. Lama, ilmuwan menduga kilatan cepat ini disebabkan hantaman meteor, tapi mereka tidak bisa membuktikannya sampai tahun 1990-an ketika kamera berkecepatan tinggi akhirnya umum dalam penelitian bulan. Bahkan saat itu, tidak mudah untuk memastikannya. Kedipan singkat bisa saja hanya gangguan kamera atau noise listrik. Satu-satunya cara yakin adalah menangkap kilatan yang sama dari 2 atau lebih tempat bersamaan. Pertama kali terjadi saat hujan meteor Leonid tahun 1999 ketika ilmuwan merekam kilatan tumbukan di bulan. Setelah itu, kita mendapat lebih banyak bukti bulan dihujani batuan luar angkasa. Meski kilatan tampak terkonsentrasi di area seperti Oceanus Procellarum, salah satu dataran gelap besar di bulan, kemungkinan itu hanya karena disitulah ilmuwan memfokuskan kamera. Studi tahun 2024 menunjukkan meteoroid sebenarnya menghantam bulan merata di seluruh permukaan.
Sekarang, kilatan yang berlangsung beberapa menit kemungkinan besar disebabkan oleh sesuatu yang berbeda, kebocoran gas dari bulan. Studi tahun 2008 dan 2009 menemukan bahwa ketika gas seperti radon menumpuk di bawah permukaan bulan, gas itu bisa tiba-tiba meledak keluar. Hei, aku tahu rasanya. Ketika gas radioaktif ini keluar dan meluruh, ia memancarkan cahaya samar yang bisa kita lihat dari bumi. Menariknya, titik-titik bercahaya itu seringkali sejajar dengan area di mana para ilmuwan sudah menemukan tingkat radon yang lebih tinggi. Lalu ada cahaya yang bertahan lama. Cahaya-cahaya itu bertahan lama, seperti yang dilihat William Herschel pada 1787. Studi tahun 2012 menyarankan cahaya itu mungkin akibat angin matahari, yaitu aliran partikel bermuatan dari matahari. Ketika angin matahari mengenai debu bulan, ia dapat mengisi partikel dengan muatan listrik dan melemparkannya keluar angkasa, menciptakan awan debu raksasa setinggi 60 mil. Awan ini mungkin membelokkan atau memantulkan cahaya dari bintang atau planet di sekitarnya, sehingga tampak seolah-olah bulan itu sendiri bersinar. Semoga kita akan mendapat jawabannya saat misi Artemis mendarat dan memulai penjelajahan. Aku hampir tidak sabar menunggu. Hey, ada yang ingat dengan Gold Rush? Pada abad ke-19, para penambang membanjiri sungai-sungai di California dengan panci di tangan, mengejar kekayaan. Nah, para ilmuwan mengatakan mungkin inilah saatnya untuk Moon Rush. Karena rupanya, logam mulia senilai lebih dari $1 triliun bisa jadi bersembunyi di bawah permukaan bulan. Itu uang yang sangat banyak. Tapi bisakah kita menjangkaunya? Dan kalau bisa, siapa pemiliknya? Jika kamu memperhatikan foto-foto bulan, kamu mungkin melihat banyak lubang dan kawah. Bulan seperti keju Swiss raksasa. Bulan memiliki lebih dari 1,3 juta kawah. Jika kalian menghitung kawah yang berukuran lebih besar dari 1 kilometer. Tapi kita akan fokus pada 6.500 kawah yang sangat besar, yaitu yang lebarnya lebih dari 19,3 kilometer. Kawah-kawah ini tidak dibuat oleh manusia hijau kecil, melainkan oleh asteroid yang menabrak bulan sejak dahulu kala. Ilmuwan membandingkan pemindaian bulan dengan meteorit, dan setelah menghitung angkanya, mereka menduga ada banyak platinum yang tersembunyi di kawah-kawah tersebut. Yang menarik, banyak dari sumber daya ini bisa jadi hanya beberapa meter di bawah permukaan. Bulan tidak memiliki atmosfer seperti bumi, jadi tidak ada angin, hujan, atau gempa yang bisa mengacaukan segalanya. Artinya, tabrakan asteroid meninggalkan logam-logam yang tak ternilai harganya, tidak terganggu oleh debu bulan selama jutaan tahun. Setiap kawah seperti mangkuk raksasa di angkasa yang menampung platinum, iridium, palladium, dan logam-logam lainnya. Di bumi, kita harus mengebor sangat dalam untuk mendapatkan sedikit logam-logam ini. Tahukah kamu bahwa sebagian besar emas yang dapat ditambang di bumi kemungkinan besar berasal dari meteorit purba? Ketika bumi pertama kali terbentuk, hampir semua emas asli tenggelam ke dalam inti. Bentuk yang bisa kita gali saat ini mungkin adalah apa yang tersisa ketika batu-batu luar angkasa menghantam kerak bumi miliaran tahun lalu. Jadi mengapa tidak mencapai asteroid dan menambang di sana? Karena mereka di luar jangkauan. Secara teori menambang di asteroid memungkinkan, tapi jelas bulan lebih dekat dan lebih mudah dijangkau daripada batu-batu raksasa lain yang melayang di luar angkasa. Kita pernah berjalan di sana dan membawa pulang potongannya ke bumi. Jadi, bisa dikatakan kita sudah mengenalnya. Hal ini membuat menambangnya menjadi langkah pertama yang jauh lebih cerdas daripada mengejar asteroid yang tidak dapat diprediksi. Namun, asteroid ada di urutan berikutnya. Selain itu, menambang bulan bukan hanya tentang apa yang didapat. Beberapa kawah di sana memiliki air yang membeku. Kita tahu itu karena beberapa misi, seperti Lunar Reconnaissance Orbiter milik NASA dan Chandrayaan-1 milik India, telah menemukan es air beku di kawah-kawah gelap di dekat kutub bulan. Es ini sangat berharga karena bisa diuraikan menjadi oksigen dan hidrogen. Kedua unsur ini dibutuhkan untuk membuat bahan bakar roket. Es ini juga bisa dimurnikan untuk diminum astronot atau digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Bayangkan mengisi bahan bakar pesawat ruang angkasa langsung di bulan sebelum terbang ke planet lain. Tidak hanya terdengar keren, tapi juga ekonomis dan nyaman. Itu akan menghemat banyak uang dan tenaga. Dan jika kita sudah berhenti untuk mengisi bahan bakar, mengapa tidak tinggal di sana dan mendirikan toko?
Ini tentang membangun pangkalan baru dan mengubah bulan menjadi landasan peluncuran. Pangkalan di bulan akan memungkinkan ilmuwan mempelajari cuaca antariksa, membangun habitat, dan menguji robot dalam debu bulan yang sesungguhnya. Robot bisa melakukan siaran langsung dari bulan. Keterampilan dan pengetahuan yang kita kembangkan di sana bisa jadi sangat penting untuk hidup di Mars atau menjelajahi bulan-bulan Jupiter dan seterusnya. Ini tidak terlalu mengada-ngada seperti yang kamu bayangkan. Perusahaan-perusahaan seperti Astroforge dan Karman Plus sedang mengembangkan teknologi untuk menambang asteroid dan mungkin juga bulan suatu hari nanti. Program Artemis NASA sedang berusaha keras untuk membuat kehadiran manusia yang berkelanjutan di bulan dalam dekade berikutnya. Dan Badan Antariksa Eropa juga mengincar sumber daya bulan. Jadi ya, ide manusia dan robot bekerja bersama di bulan mungkin hanya masalah waktu. Namun, ada pertanyaan besar yang dihadapi manusia. Sama seperti Gold Rush, ada sedikit perbedaan dalam hal aturan. Perjanjian luar angkasa yang ditandatangani pada 1967 menyatakan tidak ada negara yang bisa mengklaim bulan sebagai wilayahnya. Perjanjian ini cukup ambigu dalam hal sumber daya pertambangan perusahaan swasta. Jadi jika kamu membuat roket dan menambang platinum terlebih dahulu, apakah itu milikmu? Ini masih tanda tanya. Berbagai negara berdebat dan mencari tahu sebelum perburuan emas di luar angkasa berubah menjadi battle royale yang bebas untuk semua. Lalu ada tantangan untuk melindungi lingkungan bulan. Beberapa kawah sangat tenang sehingga ilmuwan bermimpi mengubahnya menjadi observatorium ruang angkasa raksasa. Penambangan di dekatnya bisa mengguncang atau menerbangkan debu ke udara. Tanah bulan bisa merusak gadget sensitif dan merusak eksperimen sains yang bernilai miliaran dolar. Hal ini tentu saja akan mengganggu para peneliti. Ditambah lagi, beberapa bagian bulan belum terjamah dan penambangan bisa memusnahkan tempat-tempat keren yang bahkan belum kita jelajahi sepenuhnya. Jadi pada dasarnya, kita ingin memastikan bahwa kita tidak mengubah bulan menjadi lokasi konstruksi sebelum kita mempelajari semua rahasianya. Itu sebabnya beberapa ahli menyarankan untuk membuat zona lindung di bulan, seperti Taman Nasional di bumi, di mana penambang dan alat berat tidak diperbolehkan. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya bulan tapi tetap menjaga area-area terpenting di bulan tetap aman untuk penelitian dan penemuan. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana ini akan berdampak pada manusia biasa di bumi yang tidak bisa berjalan-jalan ke bulan dengan detektor logam dan menjelajahinya? Logam langka di bulan tidak hanya bernilai tinggi, logam tersebut bisa sangat berguna untuk teknologi masa depan. Logam dari kelompok platinum yang mungkin ditemukan di tanah bulan digunakan untuk peralatan medis, satelit, dan beberapa jenis baterai dan sel bahan bakar. Jika bulan menyimpan harta karun bernilai triliunan dolar, hal ini meningkatkan industri teknologi dan menurunkan biaya. Ada juga helium-3, isotop langka yang ditemukan di permukaan bulan. Para ilmuwan berpikir bahwa suatu hari nanti helium-3 dapat digunakan untuk fusi nuklir, menyediakan sumber energi yang bersih dan kuat yang tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah radioaktif dalam jangka panjang. Jika fusi bisa dilakukan, bahkan sejumlah kecil helium-3 bisa memberi daya pada seluruh kota. Salah satu keuntungan menggunakan sumber daya dari luar angkasa adalah mengurangi penggalian dan polusi di bumi. Ini berarti berkurangnya kerusakan lingkungan dan cara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan populasi kita yang terus bertambah. Di sisi lain, semua peluang baru ini dapat menciptakan tantangan baru. Tentu saja akan ada tarik-menarik kosmik tentang siapa yang akan mendapatkan barangnya. Tak seorang pun ingin takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bulan. Intinya, penambangan di bulan bukan hanya eksperimen sains. Ini adalah sesuatu yang dapat memengaruhi ekonomi, teknologi, dan lingkungan di bumi, baik atau buruk. Dulu, kita punya buku sains dengan sampul pangkalan bulan. Salah satu alasan mengapa proyek pendaratan di bulan menjadi sangat langka adalah karena tidak layak secara finansial. Mengapa sebuah negara harus menghabiskan sumber daya untuk pergi ke bulan jika tidak ada sesuatu yang berharga di sana? Namun sekarang ada sesuatu di luar sana. Semuanya bisa berubah. Aku membayangkan bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore di bulan, memperbaiki robot dan menanam tanaman di bulan.
Tapi sekarang saatnya kembali ke bumi. Belum ada McDonald's di bulan dan tidak bisa memesan Airbnb di bulan. Ahli yang paling optimis mengatakan masih puluhan tahun lagi untuk bisa melakukan operasi pertambangan besar atau pangkalan permanen di bulan. Saat ini sebagian besar misi akan bersifat robotik.